Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen serta seluruh peserta pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Hijrah Purnamasari Ariga, SPD MSI dengan NIDN 0128038701. Saya dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Muslim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP untuk proses sertifikasi dosen tahun ajaran 2026. Saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah keterampilan menulis. Sebelum memasuki pembelajaran, saya akan menjelaskan secara singkat komponen pembelajaran yang meliputi mata kuliah keterampilan menulis, di mana mata kuliah keterampilan menulis berbobot 2 SKS dengan kode mata kuliah IND 3208. Mata kuliah ini dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap ilmiah dalam menghasilkan berbagai bentuk tulisan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah. Mata kuliah ini tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman praktik yang memadai sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi menulis. Secara keseluruhan, materi dalam mata kuliah ini meliputi hakikat menulis, keterampilan berbahasa, dan jenis ragam tulisan. Pendekatan dalam menulis yang berorientasi pada proses maupun produk. Pendekatan berbasis genre, proses kognitif dalam menulis, asas-asas menulis, mulai dari penggunaan kata, kalimat, penyusunan wacana, hingga penulisan karya ilmiah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keterampilan menulis, menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyusun karya ilmiah secara bertanggung jawab sesuai etika akademik, serta dapat mengembangkan kemampuan menulis sebagai bekal dalam dunia akademik maupun profesi. Proses pembelajaran dirancang dengan metode student-centered learning yang berpusat pada mahasiswa. Pada pertemuan ini, saya menggunakan metode pembelajaran yang memadukan metode ekspositori, diskusi, pemecahan masalah, belajar bermasyarakat, dan penugasan. Melalui metode tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai hakikat menulis, tetapi juga didorong untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, serta mengaitkan materi dengan pengalaman dan konteks nyata. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran, antara lain slide presentasi, video pembelajaran, contoh-contoh teks, serta learning management system sebagai sarana penyediaan materi, pengumpulan tugas, dan komunikasi pembelajaran. Adapun penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen tes tulis, lisan, dan aktivitas partisipatif. Pada bidang pengajaran ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dalam mata kuliah keterampilan menulis di pertemuan yang kedua, yakni hakikat menulis dan keterampilan berbahasa. Setelah mempelajari materi pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat menulis, memahami pentingnya keterampilan menulis, menjelaskan tujuan dan fungsi menulis, mengidentifikasi proses menulis, dan mengembangkan kemampuan menulis akademik. Pada akhir pembelajaran, kemampuan mahasiswa dalam memahami materi akan diukur melalui tugas kelompok dan individu dengan kriteria ketepatan dalam menjelaskan hakikat menulis dan konsep keterampilan berbahasa dengan jelas. Semoga di video pembelajaran ini memberikan manfaat tidak hanya bagi mahasiswa Perguruan Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, tetapi juga bagi para pendidik dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap pengembangan keterampilan menulis. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, Ibu. Bagaimana Kopti hadir hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini pertemuan kedua mata kuliah keterampilan menulis. Kita akan membahas terkait materi selanjutnya, yaitu hakikat menulis dan keterampilan menulis. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hakikat dari menulis. Nah, apa itu hakikat menulis?
memahami pentingnya keterampilan menulis, tujuan dan fungsi menulis, mengidentifikasi proses menulis, prosesnya seperti apa, mengembangkan kemampuan menulis akademik. Nah, jadi pengertian menulis dari beberapa ahli bahwasanya menulis merupakan kegiatan menuangkan lambang-lambang grafis yang menggambarkan bahasa sehingga dapat dipahami oleh orang lain menurut Tarigan 2013. Nah, menulis merupakan kegiatan menuangkan, berarti memberikan, menulis dan menghasilkan karya, baik itu karya ilmiah atau karya non ilmiah. Nah, menulis proses kreatif menuangkan gagasan ke dalam bahasa tulis. Setiap penulis memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki kegemarannya masing-masing. Si A mungkin lebih tertarik tentang bahasa formal, si B mungkin lebih tertarik dengan menggunakan atau mengkaji tentang sastra. Nah, di sini akan ditulis atau dalam proses penulisan. Nah, jadi menulis ini adalah kegiatan atau proses berpikir, berkomunikasi dengan bahasa. Nah, kalau bahasa lisan mungkin bisa kita sampaikan secara langsung kepada penonton kalau kita membuat teater atau panggung untuk drama musikalisasi. Biasanya kalau kita di bahasa dari segi sastranya bisa kita dongeng, musikalisasi puisi atau karya-karya sastra lainnya. Nah, jika kalau karya ilmiah atau bahasa ilmiah itu kita bisa menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita atau ide-ide dalam bentuk apa? Makalah, jurnal dan lain sebagainya. Selanjutnya, hakikat menulis. Nah, menulis sebagai proses, tahapan, berpikir, berkomunikasi kreatif, memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu. Apa maksudnya ini, Bu? Nah, maksudnya adalah proses berpikir. Dari belum adanya ide satu tulisan, dengan kita membaca referensi-referensi buku, dengan kita baca referensi-referensi artikel, kita akan memperoleh ide untuk menulis. Nah, berkomunikasi atau komunikasi kreatif. Nah, jadi di sini saling berinteraksi. Kita di Prodi Bahasa Indonesia sudah sering berinteraksi, baik itu dengan bahasa lisan atau bahasa tulisan secara kreatif, bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pemecahan masalah. Nah, di semester 1 yang lalu adik-adik sudah mendapatkan beberapa mata kuliah yang membahas mungkin tentang bahasa. Nah, pasti ada tugas dari setiap dosen atau mata kuliah yang dipecahkan atau yang dihasilkan oleh dalam penulisan, baik itu secara individu atau secara kelompok, dari segi pembuatan makalah atau dari segi pembuatan artikel, dan mengembangkan ilmunya. Nah, ilmunya apa tentang bahasa, fonologi, morfologi dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan menulis. Nah, di sini ada beberapa dari tujuan menulis. Yang pertama adalah memberikan informasi. Tujuan kita menulis itu agar pembaca memahami apa yang akan kita sampaikan atau ilmu yang akan kita share, akan kita berikan kepada pembaca. Yang kedua, meyakinkan bahwasannya apa yang kita sampaikan itu benar adanya. Dengan apa? Dengan adanya referensi-referensi yang kita cantumkan di daftar pustaka. Selanjutnya, menghibur. Nah, biasanya menghibur ini lebih cenderung kalau kita lihat dari karya sastra. Seperti kita lagi jenuh, lagi tidak ada kegiatan yang sibuk, kita membaca novel. Kadang-kadang kita masuk ke dalam novel itu, dalam cerita tersebut. Nah, jadi menghibur diri sendiri. Kadang-kadang bisa ketawa sendiri sambil membaca, nangis karena apa? Kita menghayati atau mengerti, memahami apa yang ditulis oleh penulis buku tersebut. Selanjutnya, mengekspresikan diri. Nah, mengekspresikan diri berarti aku seperti ini ya. Kalau saya membaca novel ini seolah-olah aku sebagai pelakon ini ya. Nah, itu kalau dari segi sastra. Tapi kalau dari segi karya ilmiah atau formal, mengekspresikan diri dengan cara apa? Dengan menulis kembali. Oh, tertarik dengan karya Tarigan atau karya-karya penulis lainnya. Nah, mungkin bisa menghasilkan buku terbaru. Nah, selanjutnya mendokumentasikan. Nah, apa caranya? Bisa dengan mempublikasi. Mungkin kalau hanya menulis saja lalu di print itu mungkin tidak akan lama, atau mungkin hanya 5 tahun, setelah 5 tahun mungkin gimana hasil karya kita. Kita bisa mempublikasi menjadi karya, bisa dalam bentuk cerita atau karya ilmiah. Mengembangkan ilmu, kita ambil referensi. Jadi dalam referensi itu pendapat kita apa terkait referensi, itulah pengembangan ilmu. Selanjutnya, fungsi menulis. Nah, fungsi menulis ini komunikasi. Kalau kita sering berkomunikasi, berarti
banyaklah kosakata yang kita peroleh. Dalam menentukan diksi, maka kita bisa menentukan, oh, kata format ini cocoknya untuk karya ini. Contohnya dari kata aku. Aku itu sinonimnya saya, ana, gua. Kalau kita menulis satu karya ilmiah, kita akan mencantumkan kata saya atau penulis. Tapi kalau kita menulis satu karya sastra, bisa dengan kata aku atau gue atau nama, inisial dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya edukatif, ekspresi, dokumentasi. Dokumentasi seperti apa? Kalau dari segi karya sastra, waktu kita bulan lalu ada melakukan pentas seni. Nah, pentas seni itu dengan menggunakan dokumentasi, baik itu video atau pemotretan dan lain sebagainya. Ilmiah, sosial. Kalau dari segi sosial lebih cenderung ke masyarakat. Nah, tema kita semester lalu adalah pentas seni tentang budaya. Kita ceritakan tentang budaya yang ada di Nangglong Darussalam. Bagaimana ceritanya, bagaimana seluk-beluknya. Nah, disinilah fungsi menulis tersebut. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti adik-adik kalian bisa membaca apa yang telah kalian tulis atau didokumentasikan. Selanjutnya, manfaat menulis. Melatih berpikir kritis. Awalnya mungkin kita malas menulis, nggak menarik, tidak tertarik, jenuh dan lain sebagainya. Tapi dengan seringnya kita menulis, hari ini menulis, bisa menulis, maka akan menghasilkan karya yang baik. Bisa karena terbiasa. Nah, meningkatkan analisis. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita menulis, maka potensi kita akan meningkat. Kreativitas kita juga semakin meningkat. Dari awalnya kita hanya membuat beberapa paragraf, mungkin dengan berkreasi, dengan banyaknya kosakata yang kita peroleh, dengan ide-ide kita yang cemerlang, kita bisa menghasilkan sebuah buku. Kemampuan berbahasa, kesiapan menulis karya sastra. Nah, di sini. Jadi kemampuan berbahasa itu sangat mempengaruhi cara kita dalam menulis, baik itu bahasa lisan atau bahasa tulisan. Nah, selanjutnya keterampilan menulis, kemampuan menyampaikan gagasan secara tertulis dengan memperhatikan isi, organisasi, tata bahasa, diksi, ejaan, dan tanda baca. Nah, jika tanda baca yang kita tulis di dalam satu karya kita tidak di tempat yang tepat, maka berbedalah maknanya. Contoh, sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa ini? Nah, memiliki apa? Memiliki intonasi atau tanda baca yang berbeda. Nah, lalu diksi, pilihan kata yang kita gunakan seperti apa? Cocok tidak? Kalau kita tuangkan di karya sastra kita, yang mana ya? Jadi kita pilih kosakata atau diksi yang tepat dengan tulisan kita. Selanjutnya, unsur keterampilan menulis, kosakata. Nah, kosakata itu mungkin lebih dari 300 kosakata atau lebih malah yang sudah bisa kita tuangkan dalam satu karya ilmiah. Nah, untuk abstrak saja, berapa kosakata? 200 kosakata. Itu hanya abstrak. Nah, mungkin kita bisa lebih menghasilkan dari kosakata yang banyak. Nah, tata bahasa. Apa itu tata bahasa? Tata bahasa adalah proses pemilihan kata. Ejaan adalah bagaimana cara kita mengungkapkan kata per kata atau cara membaca yang baik dan benar. Berpikir logis. Nah, tidak menghayal-hayal. Tapi kalau konteksnya dari segi karya sastra, itu bisa kita menghayal, mengibaratkan seolah-olah, seakan-akan. Nah, seolah-olah perempuan itu seperti mentari, rembulan, dan lain sebagainya. Bisa. Tapi kalau kita menulis karya ilmiah, itu akan kita gunakan berpikir logis. Mengembangkan ide struktur teks. Struktur teksnya seperti apa, paragrafnya seperti apa, teknik penulisannya seperti apa, ukuran seperti apa. Nah, selanjutnya tahapan menulis. Nah, ada 5 tahapan menulis. Yang pertama adalah pra-menulis. Apa itu pra-menulis? Pra-menulis ada tahapan persiapan mencari ide. Contoh, kenapa di masyarakat di kampung A lebih cenderung menggunakan bahasa daerah daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kenapa? Jadi kita lihat tahap persiapan mencari ide, menentukan topik, tujuan, dan membuat karangan tulis. Kenapa? Yang pertama mungkin idenya kenapa ya anak kalangan remaja di kampung A atau kecamatan A lebih cenderung menggunakan bahasa daerah. Mungkin satu, karena faktor lingkungan. Kedua, mungkin faktor keluarga.
di dalam rumah, dalam berinteraksi menggunakan bahasa daerah. Dan di sekolah, terkadang ada beberapa sekolah, gurunya atau teman-temannya masih menggunakan bahasa daerah. Kenapa? Karena mungkin faktor budaya atau lingkungan juga. Nah, membuat kerangka tulis. Jadi kenapa ya bisa mereka seperti itu? Apa faktornya? Kita buat kerangkanya. Dari usia berapa yang kita analisis? Mungkin dari kalangan remaja. Remaja itu usia berapa? Usia 12 sampai iya, jadi kita lihat di situ bagaimana caranya. Nah, selanjutnya menulis draft. Nah, menulis draft adalah menulis gagasan secara mengalir tanpa terlalu memusingkan kesalahan tanda bacanya. Kita tulis dulu terkait dari tanda baca, mungkin kita membaca kembali. Nanti kan biasanya terakhir itu ada tahap edit. Nah, jadi di sini kita tulis dulu, kita tuangkan dulu apa yang ada di pikiran kita atau ide-ide kita. Nah, selanjutnya masuklah ke revisi. Kita baca lagi, oh ini kayaknya kurang tepat atau sudah tepat atau apa ya yang kurang. Disinilah di tahap 3 ini revisi, memperbaiki isi, struktur dan alur tulisan agar lebih bagus. Antara paragraf pertama dan kedua dan selanjutnya. Nah, selanjutnya penyuntingan. Yang keempat adalah penyuntingan. Nah, apa ini penyuntingan? Yaitu mengorganisasi kesalahan ejaan tanda baca dan diksinya, menempatkan diksi itu seperti apa, kita pilih kembali perkataannya. Dan yang terakhir adalah publikasi. Sudah ditulis, sudah draft, sudah di tahap revisi, sudah tahap penyuntingan, masuklah tahap publikasi, kita terbitkan, berarti layak untuk dibaca. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Ada dua di sini faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal, motivasi. Biasanya kita itu harus ada motivasi baru mau menulis. Nah, biasanya dari apa? Dari teman, dari keluarga, dari sahabat, orang-orang di sekeliling kita. Minatnya, mungkin minatnya pertama tidak ada minat untuk menulis, tapi karena teman kita menulis nih, asik ya menulis. Nah, cobalah menulis, nah gitu ya. Jadi ada faktor internal. Yang kedua, pengalaman. Biasanya remaja-remaja itu suka menulis kisahnya di buku diary. Mungkin kisah yang pertama-tama mungkin bukan dari dunia, mungkin juga menceritakan kisah percintaannya bisa, atau pengalaman kehidupan yang pahit mungkin bisa dituangkan. Nah, dari hasil tulisan ini mungkin pengalaman pribadi ada yang tertarik dan dibuat jadi satu film. Yang kedua adalah faktor eksternal dan luar. Nah, apa itu faktor eksternal? Lingkungan, pembaca, teknologi atau dosen. Nah, jika adik-adik tidak ada minat menulis, tapi harus dipaksa dulu pasti menulis. Nah, dengan apa? Dengan mungkin dosennya tugas. Nah, kalau tidak ada minat dari dalam, berarti kita harus paksa terlebih dahulu. Dari segi apa? Dari segi lingkungan, teknologi atau dosen. Kita sebagai mahasiswa harus menghasilkan karya. Jadi di satu mata kuliah itu pasti ada disuruh dosen-dosen untuk mencari referensi terkait topik yang akan kita bahas. Dipaksa dulu, kalau tidak mengerjakan tidak ada nilai. Kenapa tidak ada nilai? Karena kamu tidak paham apa yang ditanyakan terkait dari mata kuliah tersebut, atau tidak paham apa yang dijelaskan, apa yang akan dikerjakan tugasnya untuk hasil akhir. Jadi dosen ini harus memberikan dorongan atau sedikit motivasi kepada siswa agar membuat satu karangan, yaitu karangan tulis ilmiah atau non ilmiah. Selanjutnya hambatan. Apa aja hambatan yang kita dapatkan dalam menulis? Nah, banyak ya hambatan biasanya. Bu, sulit menemukan ide. Apa ya Bu judulnya? Apa ya Bu judul karangan yang akan saya buat? Saya nggak tertarik. Apa ya Bu yang tertarik? Nah, jadi kita harus saling sharing atau bertukar pikiran dari segi mungkin adanya referensi-referensi yang kita dapatkan di luar kampus. Oh apa ya tulisannya? Jadi kita cari idenya. Kurang membaca. Nah, kita kalau mau mendapatkan ide harus banyak referensi yang kita baca. Ya, contoh dari segi sosiolinguistik kita harus membaca terkait dari perkembangan bahasa dari mungkin tahun berapa. Dulu mungkin banyaknya pengguna bahasa milenial. Kenapa? Karena adanya gadget, adanya faktor aplikasi TikTok, IG, Facebook dan lain sebagainya yang viral. Nah, kata seperti itu. Nah, selanjutnya kosakata terbatas. Kenapa bisa kosakata terbatas? Karena sedikitnya kita membaca, sedikitnya kita berinteraksi. Nah, selanjutnya ini yang paling sering, Bu, saya salah membuatnya, takut salah. Kita bagaimana kita tahu kita benar sebelum kita mencoba. Salah itu soal belakangan, tapi ada minat dulu untuk membuat satu karya ilmiah. Kurang terlatih atau kurang latihan.
dengan serinya kita membuat satu karya atau menulis, semakin tertariklah kita nantinya untuk menghasilkan karya-karya yang bagus. Selanjutnya, cara meningkatkan, banyak membaca. Kedua, menulis setiap hari. Ketiga adalah memperluas kosakata, revisi. Lalu yang terakhir adalah meminta umpan balik. Nah, contoh, saya menulis satu karya. Komentari dong apa yang baik atau komentar yang mungkin untuk membuat tulisan saya semakin bagus. Nah, ada umpan balik dari teman-teman atau dari dosennya. Oh, ada revisi nih, ada sedikit revisi. Ini kurang bagus, kita perbaiki. Nah, karena setiap awal penulis pemula itu pasti ada salahnya. Nah, semakin lama kita menulis, mungkin kita sudah tahu titik-titik yang mana harus dihindari, yang mana harus dilakukan dalam proses menulis. Ini adalah salah satu jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, di sini Ibu menulis terkait dari model pemulihan literasi dan kesehatan mental anak pengungsi pasca bencana pada saat kejadian di akhir tahun kemarin. Nah, ini adalah hasil tulisan yang ditulis dan sudah dipublikasi, dan alhamdulillahnya ini adalah dari sudah lolos hasil penelitian 5 di tahun 2026. Nanti adik-adik bisa mencari referensi terkait dari trauma, bisa baca punya Ibu, bisa baca punya referensi dari penulis-penulis lainnya. Nah, jadi di sini sudah ada, kita lihat, bisa langsung klik di link yang sudah Ibu share di grup kita. Jadi itu adalah salah satu referensi yang mungkin supaya adik tertarik untuk baik. Dari segi materi yang barusan Ibu sampaikan, adakah yang kurang paham atau kurang dimengerti? Ada pertanyaan adik-adik? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Nina Baguni. Izin bertanya, Bu. Iya, baik. Terkait dengan materi yang Ibu paparkan, nah saya sedikit bingung. Bagaimana sih Bu cara agar kita punya daya yang kuat ataupun punya daya tarik yang kuat untuk menulis suatu karya ilmiah maupun karya yang lebihnya kita masih semua. Bagus, baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan minat dalam menulis? Nah, minat yang pertama adalah kita membaca dulu referensi. Apa sih yang kita tertarik tentang apa? Nah, contoh mungkin tentang fonologi kita tertarik, tentang bahasa. Kita cari dulu, kita baca terkait dari referensinya. Nah, kita menulis ini kita tuangkan apa yang kita baca, apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, kita tuangkan dalam menulis supaya kita tertarik. Jadi kita cari dulu hobi atau kegemaran kita. Banyak ya jenis tulisan dari karya ilmiah, mungkin fonologi, morfologi, sintaksis, atau semantik, karya drama, puisi, dan lain sebagainya. Nah, yang mana yang kita favorit? Kita cari dulu kegemaran kita yang mana. Mata kuliah apa kegemaran yang paling kita sukai? Oh, mungkin sosial linguistik. Berarti terkait yang kita bahas adalah perkembangan bahasa di masyarakat itu seperti apa. Nah, apa faktor bahasa di masyarakat itu baik atau tidaknya, berkembang atau tidaknya? Kita baca dulu hasil referensi atau kita lihat secara langsung di masyarakat. Bagaimana perkembangan di masyarakat? Bisa kita ambil sampel dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, baik atau tidak, cara penyampaian kesantunan kepada yang lebih tua atau yang sebaya atau yang mungkin lebih muda dari kita. Bagaimana cara penyampaian yang baik dan benar di masyarakat. Baik adik-adik, untuk diskusi hari ini kita akan memecahkan terkait dari kasus mahasiswa kesulitan menentukan topik artikel. Kenapa mereka sulit menentukan topik artikel? Nah, kita diskusikan per kelompok. Nanti kita bentuk 4 kelompok. Nah, solusinya apa? Dan tahapan yang belum optimal itu kenapa? Baik, silakan kita bentuk kelompok. Baik, kita sudah membentuk kelompok. Sisi ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ya, silakan berdiskusi terkait dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa kendalanya? Silakan didiskusikan. Baik, kita sudah berdiskusi masing-masing kelompok. Jadi sistemnya dalam pemecahan materi hari ini, kelompok A akan bertanya kepada kelompok B atau kelompok C atau kelompok D, dan akan dijawab oleh timbal balik dari kelompok yang lainnya. Ya, baik, silakan ada yang ingin bertanya dan kepada kelompok siapa? Kelompok apa yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulisa Sosila, perwakilan dari kelompok C, perwakilan dari kelompok D. Ingin bertanya kepada kelompok C, kenapa mahasiswa kesulitan menentukan topik artikel ilmiah? Kenapa? Bisa jelaskan? Baik, terima kasih buat pertanyaan kelompok D. Sebelumnya perkenalkan, saya Nis Amalia Ahmad. Saya akan menjawab pertanyaan. Jadi menurut saya ada beberapa alasan kenapa mahasiswa itu sering kesulitan dalam menentukan topik artikel ilmiah. Yang pertama, mahasiswa itu masih kurang paham cara mencari sumber penelitian atau
topik yang terlalu sempit atau justru terlalu luas sehingga penelitian itu susah untuk dikembangkan. Yang ketiga, mahasiswa itu masih banyak berpikir bahwa penelitian itu harus sesuatu yang masih baru. Padahal penelitian itu bisa dilakukan dari penelitian yang sudah ada atau bisa dikembangkan dari penelitian yang sudah ada, karena itu juga termasuk penelitian yang baik. Selanjutnya yaitu kurangnya diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu karena kurangnya diskusi, mahasiswa itu kesulitan untuk mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran dia. Baik, jadi apa solusi menurut pendapat dari kelompok C? Ya. Jadi menurut saya ada beberapa solusi juga. Yang pertama, mahasiswa itu sangat disarankan untuk membaca artikel atau jurnal terbaru dari topik yang ingin mereka teliti atau topik yang diminati. Yang kedua, mengecilkan cakupan penelitian agar fokus penelitian itu lebih mudah untuk dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan topik penelitian itu dengan mata kuliah yang paling disukai atau yang paling dikuasai sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan diskusi kecil dengan sesama mahasiswa agar bisa saling tukar pikiran terhadap apa yang ingin mereka teliti. Iya. Beri tepuk tangan kepada kelompok jawabannya. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok A ingin bertanya kepada kelompok berapa? Baik, silakan. Silakan berdiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asinda Sapiti, perwakilan dari kelompok A. Saya ingin bertanya kepada kelompok B, sebutkan tahapan dan solusi mengatasi kendala menulis artikel ilmiah. Terima kasih. Ya, silakan kelompok B untuk menjawab terkait dari pertanyaan dari kelompok A. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A mengenai tentang tahapan dan solusi mengatasi kendala penulisan artikel. Yaitu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan dan topik, yaitu menentukan judul penelitian yang spesifik, relevan dan memiliki kebauan. Bisa kita ambil dari jurnal, dari buku dan sebagainya. Dan yang kedua ada tahap pengumpulan literatur, yaitu mengumpulkan referensi terpercaya dan menyusun citasi dengan benar. Kita mengumpulkan referensinya dari jurnal, buku maupun Google Scholar. Dan yang ketiga ada tahap penulisan draft, yaitu adalah menyusun artikel secara sistematis sesuai struktur IMRAT. Struktur IMRAT itu yaitu menyusun tabel atau gambar sesuai analisis data dan menulis metode, menulis pembahasan serta merangkum pendahuluan dan abstrak. Dan yang keempat ada tahap telaah dan revisi, yaitu memeriksa, memperbaiki dan memastikan naskah siap untuk dipublikasikan. Iya, bagaimana kelompok A? Bisa diterima? Baik adik-adik, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah menulis adalah proses berpikir dan komunikasi yang dapat ditingkatkan melalui latihan berkelanjutan. Nah, minat kita dalam menulis itu bukan serta-merta datang dengan sebegitunya saja, tetapi dengan cara kita berlatih dan terus berlatih, maka kita akan bisa menghasilkan satu karya ilmiah. Nah, tahap awal itu mungkin kita banyak kekurangan dalam menulis, itu soal biasa. Tetapi dengan lambat laun kita sering menulis akan menghasilkan jurnal yang baik atau hasil karya yang baik. Baik adik-adik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Sehat-sehat kita semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.